Silih berganti Menteri-Menteri Prabowo bertandang ke rumah Jokowi semakin memicu beragam tafsir. Meski mengaku hanya bersilaturahmi di hari Lebaran, tapi adanya ucapan-ucapan para menteri yang mengakui Jokowi masih atasan mereka menimbulkan keraguan akan loyalitas para menteri kepada Presiden Prabowo. Kami diskusikan ini bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Selamat semuanya sore, sudah Mas. mau bergabung bersama Waalaikumsalam kami dalam diskusi warahmatullahi kali ini. wabarakatuh. Saya mulai dari Mas Adi dulu kalau begitu. Mas Adi, sejauh cermatan Anda banyak menteri-menteri era pemerintahan Jokowi sampai tanggal 15 kemarin, Bu Khofifah pun datang bertandang ke rumah Pak Jokowi, sampai ada diksi oke lah bahwa ini dianggap sebagai momen untuk silaturahmi Lebaran. Tapi sampai keluar kata Jokowi masih bos saya, itu menurut Anda tepat atau tidak? Ya, saya kira dua hal. Pertama, kalau persoalan silaturahmi politik, saya kira tidak ada persoalan apapun. Biasanya tokoh-tokoh kunci seperti mantan presiden ataupun ketua umum partai, biasanya kalau dalam momen Lebaran dan Idul Fitri, memang seringkali dikunjungi oleh mereka yang disebut sebagai anak buahnya atau mantan orang yang pernah dibesarkan, kira-kira begitu. Tapi yang menjadi persoalan yang cukup serius itu, yang ini per hari ini kemudian menjadi perdebatan yang relatif agak sedikit tegang lah kira-kira begitu, ketika ada menteri yang mengatakan Pak Jokowi juga adalah bosnya. Ini adalah satu statement yang dianggap offside, itu statement yang kemudian dianggap tidak etis, karena sejatinya seorang menteri itu bosnya cuma satu, yaitu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks itulah sepertinya publik ini menunggu sebenarnya sikap resmi dari istana, terutama untuk menjaga kewibawaan di istana, bahwa para menterinya itu memang harus tegak lurus dan kepatuhannya itu kepada Presiden Republik Indonesia, bukan kepada yang lain. Kan di situ sebenarnya, Mas, Tifal, yang paling penting. Artinya apa? Sekalipun menteri ini secara praktik punya bos lain di luar Pak Prabowo Subianto, tapi tidak perlu juga kan secara eksplisit disebutkan bahwa bos mereka saat ini, misalnya Pak Jokowi ataupun yang lain. Kalau kita mau jujur sebenarnya, menteri-menteri dari partai politik, mereka juga punya bos lain di luar Pak Prabowo. Siapa bosnya? Adalah ketua umum partai. Tapi mereka itu kan tidak pernah secara eksplisit menyebut ketum itu adalah sebagai bos mereka. Itulah yang kemudian ketika pejabat publik, menteri, wakil menteri saat ini adalah anak buahnya Pak Prabowo Subianto, publik hanya ingin menilai bahwa satu-satunya bos yang ingin disebut oleh mereka hanyalah presiden, bukan yang lain. Oke. Nah, yang ketiga sebenarnya kalau mau jujur, dulu kan banyak sekali orang yang marah ketika Jokowi jadi presiden 2 periode masih disebut sebagai petugas partai oleh PDIP. PDIP kan dimarahi, PDIP dibully, itu tidak pantas. Sekalipun publik tahu bahwa Jokowi adalah PDIP, per hari ini mestinya ya istana mungkin perlu juga marah dan menegur menteri-menteri yang masih menganggap ada bos lain di luar Pak Prabowo Subianto. Jangan ada kesan bahwa pemerintahan dan kekuasaan hari ini itu masih ada bayang-bayang dari pemerintahan sebelumnya. Oke. Ini yang saya kira sebut sebagai otoritas bahwa Presiden Republik Indonesia hari ini Pak Prabowo adalah the one and only yang mendapatkan mandat, di mana para anak buahnya, menteri, wakil menteri, kepala badan adalah yang kemudian tegak lurus kepadanya. Maka sejauh mana Gerindra mencermati pernyataan masih jadi bos saya Pak Jokowi itu oleh beberapa menteri? Pak Budi Gunadi bilang begitu, Pak Treng juga bilang begitu. Gimana ngeresponnya Bang Daniel? Mas Afan, pertama begini, kalau kemudian para menteri itu menghormati presiden-presiden sebelumnya, itu memang harus. Itu yang diajarkan atau dicontohkan oleh Presiden Prabowo, bahwasannya kita harus menghormati kontribusi dan peran pemimpin-pemimpin sebelum kita semuanya. Dan itu juga dilakukan dan dicontohkan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, terkait dengan silaturahim para menteri ke Pak Jokowi, ya itu memang baiknya begitu. Artinya mereka datang ke mantan-mantan presiden bersilaturahim, mendengarkan nasihat dan sebagainya. Nah, jadi terkait dengan itu Pak Prabowo justru mengendorse mereka untuk melakukan banyak silaturahim. Kemudian ketiga, kalau kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut diterjemahkan sebagai
tadi ada matahari kembar dan Nah, iya. sebagainya. Itu kan publik berusaha beberapa pihak berusaha menggiring ke situ karena ada komunikasi yang agak tidak tepat. Mungkin begitu karena ada celah tafsir terhadap statement para menteri, itulah yang kemudian jadi tafsir yang bisa dikembangkan oleh Mas Adi dan kawan-kawan maupun publik. Jadi kalau Dan kemudian ini ada yang bilang juga bahwa jangan sampai ada matahari kembar, PKS kan sudah mengingatkan begitu Bang Mardhani. Bahkan ada yang bilang loyalitasnya dipertanyakan nih dengan Pak Prabowo, para menteri ini dengan arahan dari Pak Prabowo. Berlebihan kalau begitu menurut Anda Bang Daniel? dipastikan tidak akan pernah ada matahari kembar dan Pak Prabowo sepenuhnya adalah Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo tentu akan memimpin sepenuhnya. Jadi statement atau dugaan ada matahari kembar tidak tepat. Tapi memang yang harus diingatkan selalu kepada seluruh anggota kabinet Pak Prabowo dan itu yang juga selalu diingatkan oleh Presiden adalah perbaiki cara komunikasi, perbaiki cara memproduksi narasi. Hmm. Karena cara berkomunikasi dan memproduksi narasi itu akan membuka peluang tafsir macam-macam. Oke. Nah, itu yang harus dihindarkan. Jadi, kalaupun ada yang salah di silaturahim atau di pertemuan-pertemuan Hmm. itu adalah tentu adalah cara menyampaikan komunikasinya. Jadi Oke. yang kemudian membuka tafsir macam-macam, Eh, memberikan kesempatan kepada Mas Hadi dan mhm. publik itu untuk memberikan tafsir yang Oke. kira-kira merugikan semua Pak Prabowo ataupun merugikan menteri-menteri Nah, Mas bersangkutan. Adi, nggak ada matahari kembar, loyalitas masih terjaga, gimana tuh? Ya, saya kira Bang Dhanil ini cukup hati-hati statementnya. Padahal yang ditunggu publik adalah misalnya Gerindra marah, Istana marah. Tidak sepantasnya seorang menteri itu menyebut bos lain di luar Prabowo Subianto. Betul bahwa ada bos lain ya, tapi tidak secara eksplisit mestinya itu disebutkan. Itulah yang saya sebutkan sebenarnya, Mas Tipal. Saya kira menteri-menteri dari partai mereka masih menganggap ketum mereka itu adalah bos mereka, tapi kan tidak pernah diungkapkan sebagai sebuah bos. Artinya publik memahami kok kabinet hari ini, kabinet Merah Putih itu kan hampir separuh adalah Jokowismen. Semua orang tahu, tapi kan cukup hanya ditunjukkan dengan silaturahmi, gestur tubuh, ngobrol-ngobrol tanpa harus secara tegas misalnya disebutkan bahwa Pak Jokowi masih adalah bosnya. Inilah yang saya sebutkan pejabat publik itu statement-statementnya memang harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan tafsir dan kegaduhan. Karena kalau mau jujur, politik kita itu kan soal persepsi. Politik itu kan soal tafsir dan per hari ini ketika ada dua menteri mengatakan masih ada bos lain di luar Pak Prabowo Subianto, wajar kalau kemudian istilah matahari kembar ini muncul. Hmm. Per hari ini itu pun juga masih kuat. Artinya apa? Dikhawatirkan perspektif semacam ini akan mengalir kemana-mana. Bukan hanya soal matahari kembar, tapi bahwa kekuasaan hari ini, pemerintah hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari anasir-anasir dari mantan-mantan presiden sebelumnya. Efeknya Itulah jangka yang pendek saya menengah sebut. panjangnya bakal gimana menurut Anda Mas Adi? Ini soal kewibawaan sebenarnya, kewibawaan istana, kewibawaan pemerintah dan kewibawaan presiden. Janganlah para pembantu mereka masih menganggap ada bos lain di luar pemerintah. Itulah yang saya sebutkan. Kalau mau jujur kita melihat bagaimana perkembangan publik per hari ini adalah sikap misalnya teguran ataupun statement-statement yang mengingatkan kepada para menteri supaya hal-hal yang semacam itu tidak terulang karena apapun judulnya sesuai dengan konstitusi para menteri dan wakil menteri plus kepala badan adalah mereka sebagai pembantu presiden. Oke. Itu artinya apa? Presiden adalah the one and only satu-satunya bos. Tidak ada bos-bos yang lain yang mestinya muncul di luar itu. Hmm. Jadi di situ saja sih sebenarnya. Makanya tidak mengherankan ini istana sampai hari ini adem ayem. Saya sebenarnya termasuk berharap Bang Dhanil ini agak galak gila supaya hal-hal yang semacam itu tidak terulang. Oke. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya menimbulkan kegaduhan itu justru menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap pemerintahan ini. Oke, karena Ingat Bang loh, Oke, karena Bang Nali udah senyum-senyum kayaknya mau menanggapi nih. Jadi apakah Pak Prabowo bakal menanggapi pernyataan para menteri itu? Sebenarnya sudah galak. Kalau galaknya itu adalah seperti yang disampaikan oleh
Pak Prabowo kepada seluruh pejabat publik, baik itu menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, hati-hati dengan komunikasi publik, hati-hati ketika menyampaikan pesan, dan itu sudah diwanti-wanti oleh Pak Prabowo berulang kali. Jangan teledor memproduksi narasi, artinya kalau kemudian diulangi, kemudian ada kesempatan tadi memunculkan tafsir dan persepsi yang macam-macam, itu tentu merugikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, Oke. jadi kalau berharap misalnya apa yang salah misalnya Hmm. dari sikap dan narasi tersebut, ya tadi itu kurang hati-hati. Dan yang jelas tentu Pak Prabowo, kemudian kami di Oke. Partai Gerindra berkeyakinan tidak ada matahari kembar, tidak ada orang yang bisa mengintervensi Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Pak Baik. Prabowo Subianto. Kalau menurut Anda, Mas Hadi, singkat saja, perlukah ada penegasan dari Pak Prabowo atas pernyataan dari para menteri ini? Ya, sekalipun bukan Pak Prabowo, saya kira adalah orang-orang istana yang sangat otoritatif yang selama ini identik dengan presiden. Mungkin Pak Dasko, mungkin Pak Ahmad Muzani, mungkin juga adalah pimpinan-pimpinan penting yang ada di koalisi untuk mengingatkan, janganlah hal yang semacam ini terulang lagi, karena ini akan menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Jadi sekali lagi, kewibawaan soal pemerintahan hari ini itu kan dipertaruhkan. Jangan Oke. ada kesan masih bisa diintervensi oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan hari ini. Ingat, mandat presiden terpilih adalah satu-satunya orang yang kemudian sangat layak disebut sebagai bos, bukan kepada yang lainnya. Saya Oke. kira di situ, Mas Tifal. Jadi Oke. semoga Bang Dhanil bisa mendengarkan suara publik semacam ini, sehingga ada feedback, ada masukan, ya ditegurlah Bang Dhanil, supaya tidak Oke. terulang. Baik, Mas Hadi Prayitno, Bang Daniel Ansar Simanjuntak, terima kasih sudah Ya, berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. terima kasih. Assalamualaikum.